Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Nikmat terbesar dalam hidup ini adalah hidayah kepada tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak berbuat syirik, tidak pula bersikap loyal kepada orang-orang musyrik dan kafir. Kemudian hidayah kepada sunnah, yaitu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berbuat bid'ah, tidak pula bergabung dengan kelompok-kelompok bid'ah. Karena tauhid dan sunnah adalah dua amalan yang paling Allah cintai, maka tidaklah Allah menganugerahkan nikmat ini kecuali kepada siapa yang Dia cintai. Dan karena tauhid dan sunnah adalah jaminan keselamatan dari kesesatan di dunia dan dari azab di akhirat. Tabi'in yang mulia Al-Imam Mujahid rahimahullah berkata, "Aku tidak tahu nikmat manakah yang lebih besar, Allah berikan hidayah Islam kepadaku, ataukah Allah menjagaku dari bid'ah-bid'ah ini." Zamul Kalam lil Harawi, nikmat Allah yang hakiki. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, nikmat itu ada dua, nikmat mutlakoh mutlak dan nikmat muqayyadah nisbi. Nikmat mutlakoh adalah nikmat yang mengantarkan kepada kebahagiaan yang abadi, yaitu nikmat Islam dan sunnah. Nikmat inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk memintanya dalam doa kita, agar Allah menunjukkan kepada kita jalan orang-orang yang Allah karuniakan nikmat itu padanya. Ijtima, Al-Juyus Al-Islamiyah. Dari keterangan singkat Ibnul Qayyim rahimahullah di atas, maka jelaslah bagi kita tentang apakah nikmat Allah yang hakiki itu. Nikmat Allah yang hakiki itu tidak lain dan tidak bukan adalah ketika Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat mengenal Islam dan sunnah serta mengamalkannya. Kita dapat mengenal tauhid, kemudian mengamalkannya dan dapat membedakan dari lawannya, yaitu syirik, untuk menjauhinya. Kita dapat mengenal dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dapat membedakan dan menjauhi lawannya, yaitu bid'ah. Kita pun dapat mengenal dan membedakan, mana yang termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan manakah yang maksiat. Nikmat ini hanya Allah Ta'ala berikan khusus kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Dengan nikmat inilah kita dapat meraih surga beserta segala kemewahan di dalamnya. Oleh karena itu, ketika salat kita selalu berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6-7. Hidayah mengenal sunnah. Sesuatu yang paling mahal di dunia ini adalah hidayah mengenal sunnah. Mengapa dikatakan mahal? Karena hidayah mengenal sunnah sama seperti hidayah mengenal Islam. Bisa kita bayangkan, dari sekian triliun manusia yang hidup di muka bumi ini, berapa di antara mereka yang mendapat hidayah untuk memeluk agama Islam? Lalu dari sekian miliar orang yang beragama Islam, berapa persen di antara mereka yang hatinya tergerak untuk mau mendalami agama? Dan dari sekian persen orang yang mendalami agama Islam, berapa persenkah orang yang dalam mendalami agama dengan benar? Kemudian dari sekian orang yang mendalami agama dengan benar, berapa persenkah orang yang mau mengamalkan ilmu yang telah didapatkan? Oleh karena itu, hidayah mengenal sunnah serta mengamalkannya merupakan sesuatu yang sangat mahal, takkan tergantikan dengan dunia dan seisinya. Sehingga bagi yang telah mendapat hidayah yang sangat mahal ini, hendaknya ia bersyukur. Apabila ia tidak mensyukuri nikmat hidayah tersebut, dia terancam dengan firman Allah Ta'ala. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Adapun di antara bentuk siksaan Allah bagi orang yang telah mendapatkan nikmat hidayah, tapi tidak mensyukurinya ialah dicabutnya hidayah tersebut dari orang tersebut. Contoh, orang yang dulunya semangat ngaji, tapi akhirnya menghilang dan tidak mengaji lagi. Salah satu cara mensyukuri hidayah tersebut adalah berusaha menularkan hidayah tersebut kepada orang lain. Serulah manusia kepada jalan Rabb-Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabb-Mu,
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Semoga solawat dan salam selalu terlimpah atas hamba Rasul-Nya, Muhammad, keluarga, beserta para sahabatnya.